Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Sabilbina. Di video ini saya akan melakukan tutorial mengimport work file secara otomatis, lalu melakukan pengujian analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Di sini saya sudah memiliki aplikasi eViews 13 dan juga datanya, yaitu berupa nama perusahaan, tahun, dan ini variabel dependennya atau variabel Y-nya investasi, X1-nya harga saham, dan X2-nya nilai aktual kapital. Langsung saja kita buka eViews-nya, lalu pilih Open an Existing eViews Work File, lalu cari data yang kita ingin analisis. Klik Open. Nah, di sini sudah ada data-data yang akan kita uji, lalu klik Next. Di sini type-nya saya pilih firm, lalu Next. Nah, di sini kita edit di sininya seri satunya pakai form. Ini karakter, lalu seri ininya berikutnya ini tahun pakai date, lalu series 2-nya INV pakai number, lalu HS harga saham, ini juga number data type-nya, lalu yang terakhir ada NAK nilai aktual kapital, ini pakai number juga. Selanjutnya karena sudah sesuai, kita langsung next. Nah, di sini cross sectionnya kita menggunakan form dan data seriesnya ada tahun. Kalau misalnya yang manual, cross sectionnya kita isi 4 karena kita formnya atau perusahaannya itu ada 4 dan data seriesnya pakai tahun manual. Dan ini basic structure-nya data panel. Lalu klik finish, klik no. Baik, di sini sudah muncul variabel-variabel yang akan kita uji itu HS, harga saham, investasi, dan nilai awal, nilai aktual kapital. Nah, di sini juga ada muncul data-datanya. Selanjutnya kita melakukan pengujian analisis statistik deskriptif, yaitu klik-klik, lalu grup statistik, deskriptif statistik, individual samples. Kita masukkan, kita pertama mau lihat dari variabel ini dulu, harga saham. Oke. Nah, di sini kita freeze agar lebih mudah. Nah, di sini data statistik deskriptif untuk harga saham terlihat bahwa median atau rata-ratanya ada di angka 721,28, lalu mediannya ada di 33,2,65, maksimumnya ada di 2676,3, dan minimumnya ada di 98,1. Ini bisa kita rename statistik harga saham. Lalu kita variabel yang berikutnya yaitu investasi. Nah, di sini juga terlihat dari kalau variabel investasi kita mainnya ada rata-ratanya ada di 9138,78 dan nilai tengahnya ada di 51,22, maksimumnya ada di 645,2, minimumnya 20,36, standar deviasinya 170,70. 0,70. Kita rename lagi statistik investasi.
Lalu yang terakhir, untuk deskripsi statistik, nilai aktual kapital. Nah, di sini untuk nilai aktual kapital, rata-ratanya ada di 254,24, mediannya 253,15, maksimumnya 669,70, dan minimumnya 6,5. Standar deviasinya yaitu 1,142,57. Nah, data ini itu berasal dari observasi yang berjumlah 80, di mana 80 itu dari 4 perusahaan dan 20 tahun penelitian. Jadi kita beli nama. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis korelasi, yaitu caranya kita mau lihat ininya dulu, scatternya, klik, pilih grab. Kita langsung aja tiga-tiganya ini, pilih scatter. Sorry, sorry. Saya ulang. Ini urutannya di ini. Karena Y-nya harus di depan, lalu X1 dan X2. Oke. Nah, di sini terlihat ini apa namanya berpengaruhnya secara positif karena semakin tinggi N nilai aktual kapitalnya, maka semakin tinggi juga investasi. Dan begitu juga dengan harga saham. Begitu tinggi harga sahamnya, maka investasi yang terjadi juga semakin tinggi. Ini bisa kita freeze, lalu kita beri, atau kita langsung beri nama scatter. Lalu kita melakukan analisis untuk melihat korelasinya, yaitu grup statistik korelasi. Sama kita ini juga. Nah, nah, di sini terlihat untuk untuk variabel harga saham dan investasi ini ada angka 0,93, di mana artinya eh, variabel harga saham ini mendekati satu, yang artinya adalah korelasi yang terjadi antara harga saham dan investasi ini sangat kuat. Dan untuk dan untuk variabel nilai aktual kapital kepada investasi terhadap investasi itu ada di 0,316, berarti tidak begitu kuat, atau variabel X2-nya itu tidak sekuat dengan variabel X1 karena 3,16 itu jauh dari angka satu. Dan ini eh, semuanya ini adalah hubungan yang positif karena tidak ada minusnya. Bisa kita freeze, lalu kita beri nama. Nah, selanjutnya kita melakukan analisis regresi.
yaitu klik quick estimate equation. Lalu kita masukkan variabel x-nya dulu, y-nya dulu, INV, lalu kasih C untuk sebagai koefisien, lalu X1-nya harga saham, dan X2-nya NAK. Di sini kita pilih metode LS atau least squares, dan sampelnya dari tahun 1935 sampai 1994. Lalu klik OK. Nah, di sini terdapat eh, deskripsi, dependent variable yang kita gunakan adalah investasi, metodenya panel least squares, lalu sampelnya dari tahun 1935 sampai 1954, dengan berarti periodenya ada 20, prosesnya ada 4, yaitu 4 perusahaan, dan total panelnya berarti ada 80 nih. Total sampel yang kita uji ada 80 sampel. Nah, di sini berarti kita dapat membuat model regresi, yaitu model regresinya itu ya Y sama dengan minus 58,07,093 0,7 ditambah 0,205 X1 ditambah 0,190 X2. Nah, ini tuh interpretasinya yaitu untuk setiap kenaikan satu satuan dari X1 akan menaikkan Y sebesar 0,205 dengan asumsi bahwa faktor lain tetap. Dan interpretasi lainnya yaitu untuk setiap kenaikan satu satuan dari X1, X2 akan menaikkan Y sebesar 0,190 dengan asumsi bahwa faktor yang lain tetap. Nah, selanjutnya kita melakukan uji signifikasi model secara serentak, yang mana hal ini digunakan untuk melihat apakah suatu model regresi yang terbentuk secara keseluruhan adalah suatu model yang signifikan. Nah, hipotesis yang kita gunakan untuk yang pengujian serentak ini adalah H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Dan H1-nya itu ada minimal 1 beta 1 tidak sama dengan 0, di mana ah, ada H1, saya ulang H1-nya itu ada minimal minimal ada 1 beta J tidak sama dengan 0, di mana J-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, H0-nya ini adalah H0 ini berarti variabel X1 dan X2-nya itu tidak berpengaruh, tidak signifikan terhadap investasi atau variabel Y-nya. Sedangkan H1-nya itu signifikan. Nah, di sini statistik ujinya, kita menemukan bahwa statistik ujinya itu F statistiknya ada 371,1533 dan probabilitasnya 0,000. Nah, karena probabilis, probabilitas F statistiknya 0,00 yaitu lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Maka kesimpulannya adalah model regresi yang terbentuk ini adalah signifikan. Selanjutnya untuk melakukan uji signifikasi model secara parsial. Nah, untuk S1-nya kita memiliki T statistiknya 25,69618 dan probabilitasnya 0,00. Karena dia juga eh, probabilis, probabilistiknya 0, di bawah 0,05, maka H0-nya ditolak. Maka X1 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y atau investasi. Nah, untuk S2-nya juga dia tes statistiknya 4,49 dan probabilistiknya 0,00 yaitu di bawah 0,05. Maka variabel NAK-nya ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Selanjutnya juga ada untuk melihat koefisien determinasi. Di sini kita memiliki R square-nya 0,906, di mana artinya variabel
X1, X2 atau harga saham dan nilai aktual kapital itu mempengaruhi variabel Y, variabel investasi sebesar 0,906 atau 90,6%, dan sisanya yaitu 9,4%-nya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.